Lisa menatap jalan tanah yang berdebu di depan rumah baru yang kini menjadi tempat tinggalnya. Rumah berdinding kayu dengan atap genteng merah itu berdiri sederhana di tengah desa Sumberrejo, sebuah desa kecil di lereng bukit yang dikelilingi sawah dan kebun pisang. Angin sepel-sepel membawa aroma tanah basah dan dedaunan, mengingatkannya pada kampung halamannya yang jauh di kota. Namun, suasana desa ini terasa asing, seolah-olah setiap sudut menyimpan cerita yang belum dia pahami. Hari ini adalah minggu ketiga sejak Lisa resmi menjadi istri Budi, pria yang dikenalnya melalui perjodohan keluarga. Cinta mereka memang belum sepenuhnya mekar, tetapi Lisa yakin, dengan waktu, mereka akan menemukan ritme bersama. Namun, hidup di rumah suami ternyata bukan hanya tentang dia dan Budi. Rumah itu bukan hanya milik mereka berdua. Di dalamnya tinggal Bu Siti, ibu mertua Lisa yang berusia 60 tahun, dengan wajah penuh kerut namun mata yang tajam penuh wibawa. Ada pula Rina, kakak ipar Lisa, yang berusia 30 tahun dan masih lajang. Rina memiliki senyum manis yang bisa menawan siapa saja, tetapi Lisa segera menyadari bahwa di balik senyum itu ada sifat yang sulit ditebak. Lisa, yang dibesarkan di lingkungan kota dengan ritme cepat dan kemandirian, merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan. Dia harus belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan desa yang serba lambat, penuh tradisi, dan, yang paling menantang, dinamika keluarga suami. Pagi itu, Lisa bangun sebelum matahari terbit, seperti yang sudah menjadi kebiasaan di rumah ini. Dia mendengar suara ayam berkokok dan derit pintu kayu saat Bu Siti keluar untuk menyapu halaman. Lisa buru-buru bangkit dari kasur, mengenakan daster sederhana, dan bergegas ke dapur. Di kota, dia terbiasa membuat sarapan hanya untuk dirinya sendiri, roti panggang atau telur mata sapi. Tapi di sini, sarapan adalah urusan besar. Bu Siti sudah mengajarinya cara membuat nasi liwet dengan lauk tempe goreng dan sambal terasi, makanan yang katanya wajib ada setiap pagi. Lisa masih kikuk mengipasi tungku kayu. Asapnya membuat matanya perih, tetapi dia berusaha tersenyum setiap kali Bu Siti meliriknya. Jangan lupa, Lisa, tempenya digoreng tipis biar garing, ujar Bu Siti dengan nada yang setengah mengajar, setengah mengkritik. Lisa mengangguk. Meski dalam hati dia bertanya-tanya apakah tempe yang dia goreng kemarin benar-benar salah. Dia ingin menyenangkan ibu mertuanya, tetapi setiap langkahnya seolah diukur dengan teliti. Budi, suami Lisa, adalah pria pendiam yang bekerja sebagai karyawan koperasi desa. Dia berangkat pagi dan pulang sore, meninggalkan Lisa bersama Bu Siti dan Rina sepanjang hari. Lisa merindukan obrolan ringan dengan Budi, seperti saat mereka masih pacaran singkat sebelum menikah. Tapi di rumah ini, Budi lebih sering diam, seolah menyerahkan urusan rumah tangga sepenuhnya kepada Lisa dan ibunya. Kamu kan istri, Lisa. Ibu senang kalau kamu yang ngatur dapur, katanya suatu malam dengan senyum tipis. Lisa hanya mengangguk, meski hatinya sedikit riris. Dia ingin Budi lebih terlibat, tapi dia belum tahu bagaimana menyampaikannya tanpa terdengar mengeluh. Rina, di sisi lain, adalah kebalikan dari Budi. Dia selalu ceria, tapi kehadirannya seperti angin yang sulit diprediksi. Pagi itu, saat Lisa sedang sibuk menggoreng tempe, Rina masuk ke dapur dengan ponsel di tangan, mengenakan kaos baru yang terlihat mahal untuk standar desa. Lisa, nanti tolong ke warung Bu Marni, ya? Aku mau beli sampo baru, yang kemarin kurang cocok, ujar Rina sambil tersenyum lebar. Lisa mengangguk. Meski dalam hati dia bertanya-tanya mengapa Rina tidak pergi sendiri. Warung Bu Marni hanya 10 menit berjalan kaki, dan Rina jelas tidak sedang sibuk. Hari-hari berlalu, dan Lisa mulai merasakan ritme yang aneh di rumah ini. Bu Siti selalu punya permintaan kecil yang terdengar sederhana tapi menumpuk. Membeli beras, membayar iuran arisan, atau membeli kain untuk acara tetangga. Rina, sementara itu, sering meminta Lisa mengambilkan barang-barang pribadinya, dari kosmetik hingga camilan. Lisa, yang tidak ingin dianggap sombong sebagai menantu baru, selalu menuruti. Dia berpikir, ini adalah bagian dari menyesuaikan diri. Mungkin ini cuma di awal. Gumamnya pada diri sendiri sambil mencuci piring di sumur belakang rumah. Namun, ada sesuatu yang mulai mengganjal di hati Lisa.
Setiap kali dia mencoba berbagi cerita tentang hari-harinya, Bu Siti hanya mengangguk singkat, lalu beralih membicarakan kebutuhan rumah atau acara desa. Rina, meski ramah, lebih sering sibuk dengan ponselnya, memamerkan foto-foto di media sosial. Lisa merasa seperti tamu di rumah sendiri, seolah kehadirannya hanya untuk mengurus kebutuhan orang lain. Yang lebih membuatnya resah adalah komentar Budi malam itu, saat mereka duduk di beranda setelah makan malam. Lisa, kamu harus pintar-pintar ngatur uang, ya? Gaji saya kan pas-pasan, ujar Budi sambil menyeruput kopi. Nada suaranya biasa, tapi ada sedikit ketajaman yang membuat Lisa tersentak. Dia ingin menjelaskan bahwa dia sudah berusaha mengelola keuangan dengan baik, tetapi kata-kata itu tersekat di tenggorokan. Bagaimana dia bisa bilang bahwa sebagian besar uang habis untuk kebutuhan Bu Siti dan Rina? Dia takut dianggap tidak tahu diri atau memicu konflik di keluarga baru ini. Malam itu, Lisa berbaring di samping Budi yang sudah terlelap. Cahaya rembulan masuk melalui celah-celah jendela kayu, menerangi wajahnya yang penuh pikiran. Dia teringat kehidupannya di kota, di mana dia bekerja sebagai pegawai toko dan bisa mengatur hidupnya sendiri. Kini, di desa ini, dia merasa seperti kehilangan kendali. Tapi Lisa bukan tipe yang mudah menyerah. Di dalam hatinya, dia berjanji untuk menemukan cara agar bisa diterima di keluarga ini tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ini baru awal, bisiknya dalam hati. Aku pasti bisa. Langit malam di Sumberrejo terasa luas, penuh bintang, tetapi bagi Lisa, malam itu terasa seperti awal dari perjalanan yang penuh tantangan. Dia belum tahu bagaimana caranya menghadapi dinamika keluarga suami, tetapi satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan dirinya terus merasa seperti orang asing di rumah ini. Dengan tekad itu, Lisa menutup mata, berharap esok hari akan membawa sedikit kejelasan. Pagi di desa Sumberrejo selalu dimulai dengan kesibukan yang tenang. Lisa bangun dengan aroma kayu bakar yang menyelinap dari dapur, di mana Bu Siti sudah sibuk menyiapkan sarapan. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah dinding kayu, menciptakan pola lembut di lantai tanah yang disapu bersih. Lisa mengikat rambutnya, mengenakan daster sederhana, dan bergegas ke dapur untuk membantu. Di minggu keempat pernikahannya, dia mulai terbiasa dengan ritme rumah ini, meski ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Budi, suaminya, baru saja menyerahkan gaji bulanannya kepadanya. Sebuah amplop coklat berisi lembaran rupiah yang dihitung dengan cermat. Kamu yang atur. Lisa, aku percaya sama kamu, ujar Budi malam sebelumnya dengan nada datar, tapi penuh harapan. Lisa mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Ini adalah pertama kalinya dia mengelola keuangan rumah tangga, dan tekanan untuk melakukannya dengan baik terasa berat. Lisa duduk di meja kecil di sudut ruang tamu, membuka amplop itu dengan hati-hati. Dia mencatat jumlahnya di buku kecil yang dibelinya dari warung Bu Marni, Rp2.500.000. Gaji Budi sebagai karyawan koperasi desa memang tidak besar, tapi Lisa yakin dia bisa mengaturnya untuk kebutuhan sebulan. Dia mulai membuat daftar, beras, minyak goreng, telur, sayuran, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Dia juga menyisihkan sedikit untuk listrik dan air, serta tabungan kecil untuk keadaan darurat. Namun, sebelum dia selesai menghitung, Bu Siti muncul di ambang pintu, membawa secangkir teh panas. Lisa, nanti ke warung Bu Marni, ya? Beli beras 10 kilo, yang bagus. Terus, ambilkan minyak kelapa 1 liter sama gula pasir 2 kilo, ujar Bu Siti dengan nada santai, seolah itu adalah permintaan biasa. Lisa mengangguk, meski dalam hati dia menghitung ulang. Beras yang bagus harganya lebih mahal, dan dia baru saja membeli gula minggu lalu. Tapi dia tidak ingin memulai hari dengan pertanyaan yang bisa dianggap kurang sopan. Baik, Bu, jawabnya sambil tersenyum kecil. Tak lama setelah Bu Siti kembali ke dapur, Rina masuk dengan langkah ringan, ponsel di tangan seperti biasa. Dia mengenakan baju baru yang terlihat mencolok untuk suasana desa, dengan warna merah cerah dan potongan yang modis. Lisa, aku mau ke kota besok. Beliin aku tiket bus. Ya? Oh iya, sekalian ambilkan uang buat beli sepatu baru. Yang kemarin udah jelek.
katanya sambil tersenyum manis. Lisa tersentak. Tiket bus mungkin tidak mahal. Tapi sepatu baru? Dia belum tahu berapa biayanya. Tapi dari gaya Rina, sepertinya bukan barang murah. Rina, nanti aku hitung dulu, ya? Uangnya pas-pasan, ujar Lisa hati-hati, berharap Rina mengerti. Rina mengangkat alis, senyumnya sedikit memudar. Ya Tuhan, Lisa, jangan pelit dong. Kan cuma sepatu. Lagian, budi gajian, kan? Nada Rina ringan. Tapi ada sindiran halus yang membuat Lisa merasa tidak nyaman. Dia hanya mengangguk, tidak ingin berdebat. Setelah Rina pergi, Lisa menatap buku catatannya. Daftar pengeluaran yang tadinya rapi kini mulai bertambah dengan permintaan-permintaan baru. Dia menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini cuma di awal, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Hari-hari berikutnya, permintaan dari Bu Siti dan Rina semakin sering. Bu Siti meminta Lisa membeli kain untuk seragam arisan kelompok PKK, yang katanya wajib untuk menjaga nama baik keluarga. Harganya tidak murah, hampir Rp200.000. Rina, sementara itu, meminta dana untuk membeli krim wajah baru, dengan alasan wajahnya kusam karena cuaca desa. Lisa berusaha menjelaskan bahwa keuangan terbatas, tapi Rina hanya tertawa. Kamu kan istri Budi, pasti bisa atur-atur, katanya sambil mengedipkan mata. Lisa merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang sulit diputus. Dia ingin menyenangkan keluarga suami, tapi setiap kali dia membuka dompet, uang itu seolah menguap. Malam itu, saat makan malam, Budi memperhatikan Lisa yang tampak murung. Kenapa, Lisa? Kok diam aja? Tanyanya sambil menyendok nasi. Lisa ingin menceritakan semuanya, tentang beras mahal, kain arisan, dan sepatu Rina, tapi kata-kata itu terhenti di ujung lidah. Dia takut Budi akan membela ibu dan kakaknya, seperti yang sering terjadi di keluarga lain yang dia dengar dari cerita tetangga. Nggak apa-apa, Bud. Cuma capek sedikit, jawabnya, memaksakan senyum. Budi mengangguk, tapi matanya menunjukkan sedikit keraguan. Beberapa hari kemudian, Lisa menyadari bahwa uang di amplop itu tinggal separuh, padahal baru pertengahan bulan. Dia panik. Dia sudah berusaha hemat, memasak dengan bahan sederhana dan mengurangi jajan untuk dirinya sendiri. Tapi permintaan Bu Siti dan Rina seolah tidak pernah berhenti. Suatu sore, saat Lisa sedang mencuci pakaian di sumur, Bu Siti mendekat. Lisa, minggu depan ada kenduri di rumah Pak Lurah. Kita harus bawa seserahan yang bagus, biar nggak malu-maluin. Kamu siapin ya, mungkin sekitar 300.000. Ujarnya dengan nada biasa. Lisa hanya mengangguk, meski dadanya terasa sesak. 300.000? Dari mana dia akan mendapatkannya? Malam itu, saat Budi pulang, dia menemukan Lisa duduk di beranda dengan wajah pucat. Lisa, kamu kenapa sih? Kok kayak orang bingung? Tanyanya, kali ini dengan nada lebih serius. Lisa menggigit bibir, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Bud, uang gajianmu kayaknya nggak cukup buat sampai akhir bulan, katanya pelan. Budi mengerutkan kening. Loh, kok bisa? Kamu boros ya, Lisa? Gajiku kan selalu cukup selama ini. Nada Budi tidak marah, tapi cukup tajam untuk membuat Lisa merasa disalahkan. Dia ingin menjelaskan, tapi lagi-lagi dia memilih diam. Mungkin aku salah hitung, gumamnya, meski hatinya berteriak bahwa dia tidak salah. Lisa berbaring di ranjang malam itu, menatap langit-langit kayu yang mulai lapuk. Dia merasa seperti berjalan di tali tipis, berusaha menjaga keseimbangan antara menjadi menantu yang baik dan menjaga keuangan rumah tangga. Dia tahu dia harus berbuat sesuatu. Tapi apa? Menolak permintaan Bu Siti dan Rina terasa seperti melanggar aturan tak tertulis di rumah ini. Tapi membiarkan keadaan terus seperti ini juga bukan pilihan. Dengan hati yang berat, Lisa menutup mata, berharap esok hari akan memberinya keberanian untuk menghadapi tantangan yang semakin nyata di depannya. Langit pagi di Sumberrejo masih diselimuti kabut tipis, dan suara ayam berkokok terdengar sayup dari kejauhan. Lisa berdiri di dapur,
menyiapkan sarapan dengan gerakan yang sudah mulai terampil, meski pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Amplop coklat berisi gaji Budi kini terasa seperti beban berat di pundaknya. 2 minggu telah berlalu sejak Budi menyerahkan gaji bulanannya, dan uang itu hampir habis. Lisa mencoba mengingat-ingat pengeluarannya. Beras, minyak, gula, kain untuk arisan Bu Siti, tiket bus Rina, dan krim wajah yang harganya jauh di atas perkiraannya. Dia sudah berusaha hemat, bahkan melewatkan keinginannya untuk membeli sabun mandi baru demi menutupi kebutuhan keluarga. Tapi malam sebelumnya, komentar Budi tentang boros masih menggema di kepalanya, membuatnya merasa seperti diadili tanpa kesempatan membela diri. Pagi itu, Lisa menyajikan nasi liwet dengan tempe goreng dan sambal terasi di meja makan. Bu Siti mengangguk puas, meski tidak mengucapkan terima kasih. Rina, seperti biasa, sibuk dengan ponselnya, sesekali mengeluh tentang sinyal yang lelet. Budi duduk di ujung meja, menyantap makanannya dengan cepat karena harus segera berangkat ke koperasi. Lisa memperhatikan suaminya, mencoba mencari waktu yang tepat untuk berbicara. Dia ingin menjelaskan situasi keuangan, tapi setiap kali membayangkan reaksinya, hatinya ciut. Mungkin nanti malam, pikirnya, berharap suasana hati Budi akan lebih baik setelah pulang kerja. Namun, harapan itu pupus sore itu. Saat Budi pulang, wajahnya tampak lelah, tapi matanya langsung tertuju pada meja makan yang hanya berisi sayur kolplai dan tahu goreng. "Cuma ini makan malamnya?" tanyanya dengan nada setengah bercanda, tapi cukup untuk membuat Lisa tersentak. "Iya, Bud. Stok di dapur sudah menipis. Aku cuma bisa masak apa yang ada," jawab Lisa hati-hati, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Budi menghela napas, meletakkan tasnya di lantai dengan gerakan yang sedikit kasar. "Lisa, kamu harus belajar ngatur keuangan. 2 minggu aja uangnya udah habis?" Ibu sama Rina nggak pernah ngeluh soal ini dulu, katanya. Nadanya kini lebih tajam. Lisa merasa dadanya seperti ditusuk. Dia ingin berteriak bahwa uang itu tidak habis karena dia boros, melainkan karena permintaan Bu Siti dan Rina yang tak pernah berhenti. Tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Dia takut jika mengatakan yang sebenarnya, Budi akan membela ibu dan kakaknya, seperti yang pernah dia dengar dari cerita tetangga tentang menantu lain di desa ini. "Aku coba atur lebih baik, Bud," jawabnya pelan, menundukkan kepala untuk menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Budi hanya mengangguk, lalu berjalan ke kamar untuk berganti pakaian, meninggalkan Lisa dengan perasaan yang semakin terpojok. Malam itu, setelah makan malam, Lisa duduk di beranda, menatap langit yang penuh bintang. Angin malam membawa aroma tanah dan daun pisang, tapi tidak cukup untuk menenangkan hatinya. Dia teringat kehidupannya di kota, di mana dia bekerja sebagai kasir di toko kelontong dan bisa mengatur pengeluarannya sendiri. Di sana, tidak ada yang menuduhnya boros, tidak ada yang memintanya membeli barang-barang yang tidak perlu. Tapi di sini, di rumah ini, setiap langkahnya seolah salah. Dia merasa seperti berjalan di atas kaca pecah, takut melukai orang lain tapi juga melukai dirinya sendiri. Keesokan harinya, situasi semakin memburuk. Rina masuk ke dapur saat Lisa sedang mencuci beras, membawa tas belanja kecil yang berisi pakaian baru. "Lisa, ini aku beli di kota kemarin. Bagus, kan?" katanya dengan bangga, memamerkan blus berwarna biru dengan detail rendah. Lisa tersenyum tipis, meski dalam hati dia bertanya-tanya dari mana uang untuk pakaian itu. "Bagus. Rina, kamu beli pakai uang apa?" tanya Lisa hati-hati, berharap pertanyaannya tidak terdengar menuduh. Rina tertawa ringan. "Ya pakai uang dari kamulah. Kan aku bilang buat beli sepatu, tapi aku pikir blus ini lebih penting," jawabnya santai, seolah itu adalah hal yang wajar. Lisa merasa darahnya mendidih, tapi dia menahan diri. Dia ingin berteriak bahwa uang itu seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk blus baru yang jelas-jelas tidak mendesak. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Bu Siti masuk dengan wajah serius. "Lisa, aku lupa bilang. Besok ada rapat PKK. Aku butuh uang buat bayar iuran bulanan sama beli kue buat tamu. Sekitar 150.000 cukup," katanya.
Lisa hanya mengangguk, meski kepalanya pusing memikirkan dari mana dia akan mendapatkan uang itu. Dompetnya tinggal beberapa lembar puluhan ribu, dan pasar mingguan masih 3 hari lagi. Malam itu, saat Budi pulang, dia kembali mengomentari keuangan. Lisa, aku dengar dari ibu kamu nggak beli daging buat kenduri nanti. Orang-orang pada ngomong, loh, katanya keluarga kita pelit. Katanya dengan nada kecewa. Lisa tidak tahan lagi. Bud, aku nggak bisa beli daging karena uangnya udah habis. Aku cuma coba atur supaya cukup buat semua. Katanya, suaranya sedikit bergetar. Budi mengerutkan kening. Habis? Kamu beli apa aja sih? Aku kasih gaji penuh. Kok bisa habis? Nada Budi penuh tuduhan. Dan Lisa merasa seperti disudutkan tanpa jalan keluar. Dia ingin menceritakan semuanya. Tentang kain arisan, krim wajah Rina, tiket bus, dan sekarang iuran PKK. Tapi setiap kali dia membuka mulut, bayangan wajah Bu Siti yang penuh wibawa dan senyum manis Rina menghentikannya. Dia takut dianggap tidak tahu diri, menantu yang tidak menghormati keluarga suami. Aku akan coba lebih hemat, Bud, ujarnya akhirnya, meski hatinya terasa hancur. Budi hanya mengangguk, tapi tatapannya penuh keraguan. Saat berbaring di ranjang malam itu, Lisa menatap langit-langit kayu, merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Dia ingin menjadi istri dan menantu yang baik, tapi tuduhan Budi membuatnya merasa gagal. Dia tahu dia harus berbuat sesuatu. Tapi bagaimana caranya tanpa memicu konflik besar? Dengan hati yang berat, Lisa menutup mata, berharap keberanian akan datang esok hari, meski dia belum tahu bentuknya seperti apa. Matahari pagi di Sumberrejo menyelinap melalui celah-celah jendela kayu, menerangi wajah Lisa yang penuh kekhawatiran. Sudah hampir sebulan dia tinggal di rumah suaminya, dan tekanan untuk mengelola keuangan rumah tangga semakin terasa seperti beban yang tak tertahankan. Amplop coklat berisi gaji Budi kini hanya berisi beberapa lembar uang receh, dan Lisa harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tuduhan Budi bahwa dia boros masih menggema di kepalanya, membuatnya merasa seperti berjalan di tepi jurang. Dia ingin membela diri, tapi setiap kali mencoba, rasa takut akan dianggap tidak hormat kepada Bu Siti dan Rina menghentikannya. Pagi ini, dia berdiri di dapur, mengaduk sayur bayam dengan tangan yang gemetar, berusaha menenangkan pikirannya. Bu Siti masuk ke dapur dengan langkah mantap, wajahnya penuh wibawa seperti biasa. Lisa, besok ada acara selamatan di rumah Pak Lurah. Kita harus bawa seserahan yang pantas, biar keluarga kita nggak dicap pelit. Kamu siapin ya. Mungkin sekitar 400.000 untuk beli beras, ayam, sama kue. Katanya dengan nada yang tidak menerima penolakan. Lisa menahan napas, mencoba menghitung di kepalanya. 400.000? Uang yang tersisa di dompetnya tidak sampai 100.000. Dan pasar mingguan masih 2 hari lagi. Baik, Bu, jawabnya pelan, meski hatinya berdebar. Dia tidak tahu dari mana akan mendapatkan uang itu. Tapi menolak Bu Siti terasa seperti langkah yang terlalu berani untuk saat ini. Tak lama setelah Bu Siti pergi, Rina muncul dengan senyum lebar, mengenakan anting baru yang berkilau di bawah sinar matahari. Lisa, aku butuh uang buat ke dokter mata. Mataku kok gatal-gatal, kayaknya butuh tetes mata yang bagus, katanya sambil memainkan ponselnya. Lisa memandang anting itu, bertanya-tanya berapa harganya. Dia ingin bertanya apakah Rina benar-benar perlu tetes mata atau itu hanya alasan untuk membeli sesuatu lagi. Tapi dia menahan diri. Rina, aku cek dulu ya, uangnya lagi tipis, ujar Lisa hati-hati. Rina mengangkat alis, senyumnya sedikit memudar. Ya ampun, Lisa, cuma tetes mata kok. Masa nggak bisa? Budi kan gajian, katanya dengan nada yang setengah bercanda. Tapi cukup untuk membuat Lisa merasa disudutkan lagi. Lisa merasa seperti terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Setiap hari ada permintaan baru dari Bu Siti atau Rina, dan sebagian besar bukan untuk kebutuhan pokok. Bu Siti selalu punya alasan yang terdengar mulia, acara desa, arisan, atau menjaga nama baik keluarga. Rina, di sisi lain, lebih terang-terangan dengan gaya hidupnya yang konsumtif. Minggu lalu,
Dia meminta Lisa membelikan lipstik baru karena yang lama sudah nggak tren. Lisa mematuhi semua permintaan itu, berharap bisa diterima sebagai bagian dari keluarga. Tapi hasilnya justru sebaliknya. Uang habis lebih cepat dari yang dia perkirakan. Dan tuduhan Budi bahwa dia boros semakin sering terdengar. Sore itu, saat Lisa pergi ke warung Bu Marni untuk membeli beras, dia menyadari bahwa dia tidak punya cukup uang untuk membeli kebutuhan dasar. Dia berdiri di depan tumpukan karung beras, mencoba menghitung ulang sisa uang di dompetnya. Bu Marni, yang memperhatikan wajah cemas Lisa, bertanya dengan lembut. "Lisa, kenapa kok kelihatan bingung? Uangnya kurang." Lisa tersenyum kecut, merasa malu. "Iya, Bu. Kayaknya aku salah hitung," jawabnya, berusaha menutupi kepanikannya. Bu Marni mengangguk, lalu menawarkan untuk mencatat utang. "Ambil dulu berasnya. Bayar nanti kalau Budi gajian," katanya. Lisa mengangguk, tapi hatinya terasa berat. Berutang bukanlah kebiasaannya. Dan ide itu membuatnya merasa gagal sebagai pengelola keuangan rumah tangga. Malam itu, saat makan malam, Budi kembali mengomentari menu sederhana yang Lisa sajikan. Nasi dengan sayur kolplai dan tempe. "Lisa, kok akhir-akhir ini makanannya gini terus? Dulu ibu selalu bikin lauk yang enak," katanya dengan nada yang setengah bercanda, tapi cukup untuk membuat Lisa merasa tersudut. Dia ingin berteriak bahwa dia tidak punya cukup uang untuk membeli daging atau ikan karena semua habis untuk kebutuhan Bu Siti dan Rina. Tapi dia menahan diri. "Aku coba bikin yang lain besok, Bud," jawabnya pelan, menundukkan kepala untuk menyembunyikan rasa frustrasinya. Setelah makan malam, Lisa duduk di beranda, mencoba menenangkan pikirannya. Dia membuka buku catatannya, mencatat setiap pengeluaran dengan teliti. Dari 2.500.000 gaji Budi, lebih dari 1 juta sudah habis untuk kebutuhan Bu Siti dan Rina, kain arisan, lipstik, tetes mata, dan sekarang seserahan untuk selamatan. Lisa merasa seperti kehilangan kendali. Tapi yang paling menyakitkan adalah tuduhan Budi. Dia ingin menjelaskan, tapi setiap kali mencoba, dia teringat nasihat ibunya sebelum menikah. "Jadi menantu harus sabar, Lisa. Jangan bikin gaduh di keluarga suami." Nasihat itu kini terasa seperti belenggu. Malam semakin larut, dan Lisa masih duduk di beranda, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit Sumberrejo. Dia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Dia ingin menjadi istri dan menantu yang baik, tapi sepertinya tidak ada yang melihat usahanya. Bu Siti dan Rina terus meminta, Budi terus menuduh, dan dia sendiri merasa semakin tenggelam. Tapi di tengah keputusasaan itu, ada sedikit kemarahan yang mulai menyala di hatinya. "Aku nggak bisa terus begini," gumamnya pada diri sendiri. Dia tahu dia harus menemukan cara untuk mengubah situasi ini, meski dia belum tahu bagaimana. Dengan hati yang berat, Lisa kembali ke kamar, berbaring di samping Budi yang sudah terlelap, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mencari jalan keluar, apapun risikonya. Pagi di Sumberrejo terasa lebih dingin dari biasanya, dengan kabut tipis masih menyelimuti sawah di kejauhan. Lisa berdiri di dapur, mengaduk bubur kacang hijau yang dia masak untuk sarapan. Aroma manis gula merah dan santan mengisi udara, tapi pikirannya jauh dari ketenangan. Uang gaji Budi yang seharusnya cukup untuk sebulan kini tinggal beberapa lembar puluhan ribu. Dan Lisa masih harus membayar utang ke warung Bu Marni serta menyiapkan seserahan untuk selamatan di rumah Pak Lurah. Tuduhan Budi bahwa dia boros terus bergema di kepalanya. Seperti pisau yang menusuk setiap kali dia mencoba membela diri. Tapi pagi ini, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Lisa merasa lelah menjadi penutup atas semua masalah keuangan keluarga. Dan dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Setelah sarapan, Lisa duduk di sudut ruang tamu dengan buku catatan kecilnya. Dia mulai mencatat setiap pengeluaran sejak Budi menyerahkan gajinya. Dengan teliti, dia menuliskan, beras 200.000, minyak goreng 50.000, gula 40.000, kain arisan Bu Siti 200.000, tiket bus Rina 50.000, lipstik Rina 150.000, tetes mata Rina 80.000, iuran PKK 150.000. Totalnya mencengangkan. Lebih dari 1,5 juta telah habis untuk kebutuhan Bu Siti dan Rina,
sementara kebutuhan pokok rumah tangga hanya menghabiskan sekitar 600.000. Lisa menatap angka-angka itu, merasa campur aduk antara marah dan lega. Lega karena dia akhirnya punya bukti bahwa dia tidak boros, tapi marah karena tidak ada yang melihat usahanya. Lisa menutup buku catatan itu, mencoba menenangkan napasnya. Dia tahu dia harus berbicara dengan Budi, tapi pengalaman sebelumnya membuatnya ragu. Beberapa hari lalu, saat dia mencoba menyinggung soal keuangan, Budi langsung memotong dengan nada kesal. "Kamu kan yang ngatur, Lisa. Aku cuma minta cukup buat sebulan." Nada itu membuat Lisa merasa seperti disalahkan atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Dia juga takut jika menyinggung soal Bu Siti dan Rina, Budi akan membela mereka, seperti yang sering terjadi di keluarga lain di desa ini. Tapi diam juga bukan solusi. Lisa merasa seperti terjebak di antara dua pilihan buruk, diam dan terus menderita, atau berbicara dan berisiko memicu konflik. Sore itu, saat Budi pulang dari koperasi, Lisa mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Mereka duduk di beranda, dengan secangkir teh hangat di tangan masing-masing. Langit jingga di ufuk barat menciptakan suasana yang seharusnya tenang, tapi jantungan Lisa berdetak kencang. "Bud, aku mau bicara soal uang," katanya pelan, mencoba menjaga nada suaranya tetap netral. Budi mengangkat alis, wajahnya menunjukkan sedikit ketegangan. "Apa lagi, Lisa? Uangnya habis lagi?" tanyanya. Nadanya sudah mulai tajam. Lisa menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. "Bukan gitu, Bud. Aku cuma mau bilang, aku udah coba atur sehemat mungkin, tapi banyak pengeluaran yang gak bisa aku hindari," katanya, memilih kata-kata dengan hati-hati. Budi mengerutkan kening. "Pengeluaran apa? Kan cuma buat makan sama kebutuhan rumah," katanya. Nadanya penuh keraguan. Lisa merasa dadanya sesak, tapi dia memaksa diri untuk terus berbicara. "Banyak yang buat Ibu sama Rina, Bud. Kain buat arisan, iuran PKK, tiket bus, sama barang-barang lain. Aku nggak bilang itu salah, tapi itu bikin uang cepat habis," katanya, suaranya sedikit bergetar. Budi diam sejenak, tapi ekspresinya tidak berubah. "Lisa, Ibu sama Rina kan bagian dari keluarga kita. Kamu harus ngerti, mereka juga punya kebutuhan. Lagian, Ibu nggak pernah ngeluh soal uang dulu," katanya. Nadanya kini lebih dingin. Lisa merasa seperti ditampar. Dia ingin menunjukkan buku catatannya, menjelaskan angka-angka itu, tapi kata-kata Budi membuatnya merasa seperti menantu yang egois. Dia menundukkan kepala, menahan air mata. "Aku cuma ingin kita bisa atur keuangan lebih baik, Bud," gumamnya. Tapi Budi hanya mengangguk singkat sebelum masuk ke rumah. Lisa tetap di beranda, menatap langit yang kini mulai gelap, merasa semakin sendirian. Dia tahu Budi tidak akan mendengarkan, setidaknya untuk sekarang. Malam itu, saat berbaring di ranjang, Lisa tidak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar, mencari jalan keluar. Dia teringat masa kecilnya, ketika ibunya mengajarinya untuk selalu mencatat pengeluaran dan mencari cara kreatif untuk mengatasi masalah. "Kalau keadaan susah, Lisa, cari cara untuk berdiri sendiri," kata ibunya dulu. Kata-kata itu kini terasa seperti pencerahan. Lisa mulai berpikir, mungkin dia tidak bisa mengubah sikap Bu Siti atau Rina, tapi dia bisa mengubah caranya menghadapi situasi ini. Dia tidak ingin terus menjadi korban tuduhan Budi atau permintaan tak berujung dari mertua dan kakak iparnya. Dengan hati yang mulai dipenuhi tekad, Lisa mulai merancang rencana. Pertama, dia akan terus mencatat pengeluaran dengan lebih rinci, sebagai bukti jika suatu saat dia harus menjelaskan. Kedua, dia akan mencoba mencari cara untuk membatasi pengeluaran yang tidak perlu, meski itu berarti harus menghadapi ketidaksenangan Bu Siti atau Rina. Dan yang terpenting, dia mulai memikirkan ide untuk menghasilkan uang sendiri. Di kota, dia pernah membantu tetangga membuat kue untuk dijual, dan hasilnya lumayan. Mungkin di desa ini, dia bisa melakukan sesuatu yang serupa, menjual makanan ringan atau kue tradisional di pasar mingguan. Lisa menatap langit-langit kayu yang lapuk, merasa ada sedikit harapan di dadanya. Dia tahu rencananya tidak akan mudah,
apalagi dengan tekanan dari keluarga suami. Tapi untuk pertama kalinya sejak pindah ke Sumberrejo, dia merasa memiliki tujuan. Dia tidak hanya ingin membuktikan bahwa dia tidak boros, tapi juga ingin menunjukkan bahwa dia bisa berdiri tegak di tengah tekanan. Dengan tekad itu, Lisa menutup mata, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mulai mengambil kendali, sedikit demi sedikit, apapun risikonya. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kayu di rumah sederhana di Sumberrejo, menerangi wajah Lisa yang kini tampak lebih teguh. Setelah berminggu-minggu merasa terpojok oleh tuduhan budi dan permintaan tak henti dari Bu Siti serta Rina, Lisa akhirnya menemukan titik balik. Buku catatan kecilnya, yang kini penuh dengan daftar pengeluaran, menjadi bukti bahwa dia bukanlah penyebab keuangan rumah tangga yang morat-marit. Lebih dari separuh gaji Budi habis untuk memenuhi kebutuhan Bu Siti dan gaya hidup Rina, bukan karena Lisa boros. Pagi ini, dengan secangkir teh hangat di tangan, Lisa duduk di beranda, menatap sawah yang berkilau di bawah sinar matahari. Dia tahu dia harus bertindak, dan rencana yang mulai terbentuk di kepalanya terasa seperti percikan api kecil yang siap membesar. Lisa memutuskan untuk memulai dengan langkah kecil, membatasi pengeluaran untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Dia tidak ingin langsung menolak Bu Siti atau Rina, karena itu bisa memicu konflik besar. Tapi dia akan menggunakan alasan keuangan terbatas untuk menahan laju permintaan mereka. Dia juga berpikir untuk meminta Rina berkontribusi, meski hanya sedikit, untuk kebutuhan rumah tangga. Selain itu, ide untuk menghasilkan uang sendiri semakin kuat di benaknya. Di kota, dia pernah membantu tetangga membuat klepon dan onde-onde untuk dijual di pasar, dan hasilnya cukup lumayan. Di desa ini, pasar mingguan adalah tempat yang ramai, dan Lisa yakin dia bisa menjual kue tradisional di sana. Hari itu, saat Bu Siti meminta Lisa untuk membeli kain baru untuk acara arisan berikutnya, Lisa mengambil napas dalam sebelum menjawab. Bu, maaf, kayaknya aku nggak bisa beli kain sekarang. Uangnya tinggal buat kebutuhan pokok sampai akhir bulan, katanya dengan nada sopan tapi tegas. Bu Siti mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Loh, Lisa, masa kain buat arisan nggak bisa? Kan cuma 100.000. Katanya, nadanya sedikit tajam. Lisa menahan dorongan untuk menyerah. Maaf, Bu, uangnya benar-benar pas-pasan. Mungkin kita bisa pakai kain yang sudah ada dulu. Jawabnya, berusaha tersenyum. Bu Siti menghela napas, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Lisa merasa jantungannya berdegup kencang, tapi juga ada sedikit kepuasan dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, dia berhasil menolak tanpa merasa bersalah. Sore itu, Rina masuk ke dapur dengan langkah ringan, memamerkan tas baru yang jelas bukan barang murah. Lisa, aku mau ke dokter kulit besok. Kulitku kering banget. Butuh krim yang bagus. Kamu ambilin uang. Ya, mungkin 200.000. Katanya sambil tersenyum manis. Lisa menatap tas itu, merasa kemarahan kecil menyala di dadanya. Dia tahu uang untuk tas itu pasti dari gaji Budi. Tapi Rina seolah tidak peduli. Rina, maaf, uangnya lagi nggak ada. Mungkin kamu bisa pakai tabunganmu dulu? Atau bantu beli kebutuhan rumah, soalnya kita lagi ketat. Kata Lisa, nadanya tetap sopan tapi lebih tegas dari biasanya. Rina terkejut, senyumnya memudar. Hah? Lisa, kamu serius? Cuma krim kok, masa nggak bisa? Katanya dengan nada kesal. Lisa mengangguk, berusaha tetap tenang. Serius? Rina, kita harus hemat sekarang. Jawabnya. Rina mendengus, lalu berjalan keluar dapur dengan wajah cemberut. Lisa tahu reaksinya tidak akan menyenangkan, tapi dia merasa lega. Untuk pertama kalinya, dia tidak langsung menuruti permintaan Rina. Dia juga mulai menyadari bahwa selama ini Rina dan Bu Siti menganggapnya sebagai sumber dana yang tak pernah kering. Tapi sekarang, Lisa bertekad untuk mengubah persepsi itu, meski itu berarti dia harus menghadapi ketidaksenangan mereka. Malam itu, setelah makan malam, Lisa duduk bersama Budi di beranda. Dia memutuskan untuk mencoba berbicara lagi, berharap Budi akan lebih terbuka. Bud, aku udah coba atur keuangan sebaik mungkin, tapi banyak pengeluaran yang gak bisa aku hindari.
Aku pikir, mungkin kita bisa bicara sama Ibu Samarina, supaya kita semua bantu-bantu ngatur. Katanya hati-hati. Budi mengerutkan kening. Tapi kali ini nadanya tidak sekeras sebelumnya. Lisa, Ibu Samarina kan gak minta banyak. Kamu cuma perlu lebih pinter ngatur. Katanya, tapi ada sedikit keraguan di matanya. Lisa menghela napas. Tahu bahwa Budi masih tidak sepenuhnya memahami. Tapi dia tidak menyerah. Aku cuma minta kita kerjasama. Bud, aku nggak mau kita berutang lagi. Katanya. Suaranya lembut tapi tegas. Budi tidak menjawab. Hanya mengangguk singkat sebelum masuk ke rumah. Lisa tahu dia belum berhasil meyakinkan suaminya. Tapi setidaknya dia sudah menanam benih keraguan di pikiran Budi. Dia juga mulai merencanakan langkah berikutnya. Memulai usaha kecil. Keesokan harinya, Lisa pergi ke pasar mingguan. Bukan untuk membeli, tapi untuk mengamati. Dia melihat beberapa ibu-ibu menjual kue tradisional seperti klepon, cenil, dan getuk. Harganya murah, tapi pembelinya banyak. Lisa mencatat resep sederhana di kepalanya dan menghitung biaya bahan-bahan. Dengan sisa uang yang ada, dia bisa membeli tepung beras, kelapa, dan gula merah untuk membuat klepon. Dia juga berpikir untuk meminta bantuan Bu Marni, yang dikenal ramah dan punya banyak pelanggan di warungnya. Saat kembali ke rumah, Lisa merasa ada semangat baru di dadanya. Dia tahu rencananya tidak akan langsung mengubah segalanya. Tapi ini adalah langkah pertama. Dia tidak hanya ingin membuktikan bahwa dia tidak boros, tapi juga ingin menunjukkan bahwa dia bisa mandiri. Malam itu, saat berbaring di ranjang, Lisa menatap langit-langit kayu dengan pandangan yang lebih cerah. Dia membayangkan dirinya berdiri di pasar, menjual klepon buatannya, dan mendapatkan uang sendiri. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke Sumberrejo, dia merasa memiliki kendali, meski hanya sedikit. Dengan tekad yang semakin kuat, Lisa menutup mata, siap menghadapi hari esok dengan langkah baru. Pagi di Sumberrejo terasa lebih cerah bagi Lisa, meski angin sejuk masih membawa aroma tanah basah dari sawah di kejauhan. Setelah berminggu-minggu merasa tertekan oleh tuduhan Budi dan permintaan tak henti dari Bu Siti serta Rina, Lisa kini memiliki tekad baru. Buku catatan kecilnya, yang penuh dengan daftar pengeluaran, telah menjadi senjata rahasianya, membuktikan bahwa dia bukan penyebab keuangan rumah tangga yang kacau. Langkah pertamanya untuk membatasi pengeluaran Bu Siti dan Rina mulai menunjukkan hasil, meski disertai ketidaksenangan dari keduanya. Lisa tahu perjalanannya tidak akan mudah, tapi dia merasa semakin kuat untuk menghadapi tantangan. Hari ini, dia bersiap untuk langkah berikutnya, menghadapi Rina secara langsung. Pagi itu, Lisa sedang menyiapkan adonan klepon di dapur. Tangannya sibuk menguleni tepung ketan dan gula merah. Dia telah memutuskan untuk memulai usaha kecil menjual kue di pasar mingguan, dan hari ini adalah percobaan pertamanya. Aroma kelapa parut yang disangrai mengisi dapur, memberikan sedikit ketenangan di tengah pikirannya yang sibuk. Tiba-tiba, Rina masuk dengan langkah cepat. Wajahnya cemberut dan ponsel di tangan. Lisa, aku butuh uang buat beli casing ponsel baru. Yang ini udah jelek banget, katanya tanpa basa-basi, menunjukkan casing ponselnya yang sebenarnya masih terlihat bagus. Lisa menarik napas dalam. Merasa detik-detik konfrontasi yang dia antisipasi akhirnya tiba. Rina, maaf, aku nggak bisa kasih uang sekarang. Keuangan kita lagi ketat, dan aku harus bayar utang ke warung Bu Marni. Jawab Lisa dengan nada sopan tapi tegas, sembari terus menguleni adonan. Rina mengerutkan kening. Jelas tidak terbiasa ditolak. Hah? Lisa, cuma casing ponsel kok. Nggak mahal. Masa nggak bisa? Budi kan gajian, katanya. Nadanya mulai tinggi dengan nada menuduh. Lisa berhenti sejenak, menatap Rina langsung di mata. Untuk pertama kalinya, dia merasa kemarahan yang selama ini dia tahan mulai meluap. Rina, aku serius. Uangnya nggak ada. Selama ini aku udah coba penuhi semua permintaanmu. Lipstik, tetes mata, tas, blus. Tapi sekarang kita harus hemat. Katanya. Suaranya tetap tenang tapi penuh tekad. Rina tersentak. Wajahnya memerah. Apa maksudmu? Lisa? Kamu bilang aku yang bikin uang habis? Kurang ajar banget kamu.
katanya. Nadanya kini penuh kemarahan. Lisa tidak mundur. Dia mengambil buku catatan kecil dari saku dasternya dan membukanya di depan Rina. Ini, Rina. Aku catat semua pengeluaran. Dari gaji Budi 2.500.000, lebih dari 1 juta habis buat kebutuhanmu sama ibu. Lipstik 150.000, tetes mata 80.000, tiket bus, tas, blus. Aku nggak bilang itu salah. Tapi aku nggak bisa terus-terusan nutupin kebutuhan itu sementara kebutuhan rumah kurang, katanya, menunjukkan angka-angka yang tertulis rapi. Rina terdiam. Matanya membelalak menatap buku catatan itu. Untuk sesaat, dia seolah kehilangan kata-kata. Tapi kemudian dia mendengus. Kamu ngapain catat-catat begitu? Mau nuduh aku pencuri? Aku kan keluarga. Lisa, harusnya kamu ngerti dong. Keluarga itu saling bantu, katanya. Suaranya kini bergetar antara marah dan malu. Lisa menggelengkan kepala. Aku nggak nuduh, Rina. Aku cuma minta kita sama-sama ngatur supaya keuangan nggak ambruk. Kalau kamu butuh sesuatu, mungkin bisa bantu cari uang sendiri, katanya. Nadanya tetap tenang tapi tegas. Rina membanting ponselnya ke meja dapur. Wajahnya penuh kemarahan. Kamu keterlaluan. Lisa, aku bakal bilang ke Budi sama ibu soal ini, katanya sebelum berbalik dan keluar dari dapur dengan langkah keras. Lisa menarik napas panjang, merasa jantungannya berdetak kencang. Dia tahu konfrontasi ini akan memicu masalah, tapi dia juga merasa lega. Untuk pertama kalinya, dia berbicara blak-blakan, dan meski Rina marah, Lisa merasa telah mengambil langkah penting. Sore itu, Bu Siti memanggil Lisa ke ruang tamu. Wajahnya serius, tapi ada sedikit kelembutan yang tidak biasa. Lisa, Rina bilang kamu nuduh dia boros. Apa benar? Tanyanya dengan nada yang setengah bertanya, setengah menegur. Lisa menarik napas dalam, tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menjelaskan. Bu, saya nggak nuduh. Saya cuma bilang ke Rina bahwa keuangan kita lagi susah. Dan banyak pengeluaran yang nggak bisa saya tanggung lagi. Saya tunjukin catatan pengeluaran, biar jelas, katanya, membuka buku catatannya dan menunjukkan daftar itu kepada Bu Siti. Bu Siti menatap catatan itu dengan mata menyipit, lalu menghela napas. Lisa, keluarga itu harus saling bantu. Tapi kalau kamu merasa keberatan, ya sudah, nanti aku bicara sama Rina, katanya, nadanya lebih lembut dari yang Lisa duga. Lisa mengangguk, merasa sedikit lega meski tahu bahwa Bu Siti mungkin hanya berusaha meredakan situasi. Dia tidak yakin apakah Bu Siti benar-benar akan mengubah sikapnya, tapi setidaknya dia telah mendengar. Malam itu, saat Budi pulang, Lisa memperhatikan bahwa suaminya tampak lebih pendiam dari biasanya. Dia tahu Rina pasti sudah mengadu, dan dia bersiap untuk menghadapi reaksi Budi. Tapi saat mereka duduk di beranda setelah makan malam, Budi hanya berkata, Lisa, Rina bilang kamu marah-marah tadi. Apa benar? Lisa menggelengkan kepala. Aku nggak marah, Bud. Aku cuma jelasin ke Rina bahwa kita harus hemat. Aku tunjukin catatan pengeluaran, supaya dia ngerti, katanya, menyerahkan buku catatan itu kepada Budi. Budi membaca catatan itu dengan wajah serius, dan untuk pertama kalinya, Lisa melihat keraguan di matanya. Aku nggak tahu pengeluaran sebanyak ini, gumamnya, suaranya pelan. Lisa mengangguk, merasa ada sedikit harapan. Aku cuma mau kita kerja sama, Bud. Aku nggak mau kita berutang lagi, katanya. Budi tidak menjawab, tapi dia mengangguk pelan sebelum masuk ke rumah. Lisa tahu ini bukan akhir dari masalah, tapi konfrontasi dengan Rina telah membuka pintu untuk perubahan. Dengan hati yang lebih ringan, dia menatap langit malam, bertekad untuk terus melangkah maju, apapun yang terjadi. Langit pagi di Sumberrejo berwarna kelabu, dengan awan tipis yang menyelimuti matahari. Lisa berdiri di dapur, tangannya sibuk membungkus klepon yang telah dia buat sejak subuh. Setelah konfrontasi dengan Rina kemarin, dia merasa campur aduk antara lega dan cemas. Dia tahu tindakannya telah mengguncang dinamika rumah, tapi dia juga merasa telah mengambil langkah penting untuk membela diri. Buku catatan kecilnya,
yang kini menjadi bukti pengeluaran keluarga, telah membuka mata Budi, meski hanya sedikit. Namun, Lisa tahu perjuangannya belum selesai. Hari ini, dia akan membawa klepon buatannya ke pasar mingguan. Langkah pertama dalam rencananya untuk menghasilkan uang sendiri dan mengurangi ketergantungan pada gaji Budi. Saat Lisa mengemas klepon ke dalam keranjang bambu, Bu Siti masuk ke dapur. Wajahnya masih menunjukkan sedikit ketegangan dari pembicaraan kemarin. "Lisa, kamu mau ke pasar bawa apa itu?" tanyanya. Matanya tertuju pada keranjang penuh klepon berbalut kelapa parut. Lisa menarik napas dalam, berusaha menjaga nada suaranya tetap sopan. "Iya, Bu. Saya mau coba jual klepon di pasar. Mumpung hari ini pasar ramai," jawabnya, sembari tersenyum kecil. Bu Siti mengangguk, tapi tidak berkomentar lebih lanjut, hanya mengambil secangkir teh dan keluar dari dapur. Lisa merasa lega bahwa Bu Siti tidak mempersoalkan. Tapi dia juga tahu bahwa mertuanya mungkin masih belum sepenuhnya menerima perubahan sikapnya. Di pasar mingguan, suasana ramai dengan suara pedagang yang menawarkan dagangan dan tawar-menawar pembeli. Lisa memilih sudut kecil di dekat warung Bu Marni, yang dengan ramah mengizinkannya berjualan di samping warungnya. "Lisa, kue-kue ini kelihatan enak. Kalau laku, nanti aku bantu promosiin ke pelanggan," kata Bu Marni sambil tersenyum lebar. Lisa merasa hangat mendengar dukungan itu. Bu Marni, yang selama ini menjadi penutup utangnya, adalah salah satu orang di desa ini yang membuatnya merasa tidak sendirian. "Terima kasih, Bu. Doain ya, supaya laku," jawab Lisa, merasa sedikit lebih percaya diri. Hari itu, klepon Lisa ternyata laris. Ibu-ibu yang lewat membeli beberapa bungkus, memuji rasa gula merah yang lumer di mulut. Seorang pedagang sayur bahkan membeli 10 bungkus untuk keluarganya, membuat Lisa tersenyum lebar. Dalam beberapa jam, keranjangnya hampir kosong, dan dia menghitung keuntungan kecil sekitar 100.000 rupiah. Bagi Lisa, ini bukan hanya soal uang, tapi juga bukti bahwa dia bisa mandiri. Bu Marni, yang memperhatikan kesuksesan Lisa, menghampirinya dengan mata berbinar. "Lisa, kamu hebat. Besok bikin lagi." "Ya, aku bantu kasih tahu teman-teman arisan," katanya. Lisa mengangguk, merasa ada harapan baru di dadanya. Sepulang dari pasar, Lisa merasa langkahnya lebih ringan. Dia membayar sebagian utangnya ke Bu Marni dan menyisihkan sisa uang untuk membeli bahan-bahan membuat kue lagi. Namun, saat tiba di rumah, dia mendapati Rina duduk di beranda dengan wajah cemberut. "Jadi kamu sekarang jualan kue, Lisa? Apa nggak malu? Istri Budi kok jadi pedagang?" katanya dengan nada sinis. Lisa menahan napas, mencoba mengabaikan tusukan kata-kata itu. "Nggak ada yang salah dengan jualan, Rina. Aku cuma mau bantu keuangan keluarga," jawabnya tenang, meski ada sedikit kemarahan di hatinya. Rina hanya mendengus dan masuk ke rumah, meninggalkan Lisa dengan perasaan campur aduk. Malam itu, saat makan malam, Budi tampak lebih pendiam dari biasanya. Lisa tahu Rina pasti telah mengadu lagi, tapi dia memilih untuk tidak memulai pembicaraan. Setelah makan, saat mereka duduk di beranda, Budi akhirnya angkat bicara. "Lisa, aku dengar kamu jualan kue di pasar tadi. Beneran?" tanyanya. Nadanya tidak menuduh tapi penuh rasa ingin tahu. Lisa mengangguk, mengambil kesempatan untuk menjelaskan. "Iya, Bud. Aku coba jual klepon. Alhamdulillah laku. Aku pikir, kalau aku bisa dapat uang sendiri, kita nggak perlu terlalu ketat sama gaji kamu," katanya, berusaha membuat nadanya ringan. Budi menatap Lisa, dan untuk pertama kalinya, Lisa melihat sedikit kekaguman di matanya. "Kamu serius mau jualan terus?" tanyanya. Lisa mengangguk. "Iya, Bud. Aku nggak mau kita berutang lagi. Dan aku juga pengen bantu keluarga tanpa cuma ngandelin gajimu," katanya. Budi diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku nggak tahu kamu selama ini ngeluarin banyak buat Ibu sama Rina. Aku pikir ya, kamu yang salah atur," katanya, suaranya pelan, hampir seperti permintaan maaf. Lisa merasa dadanya menghangat. Ini bukan kemenangan penuh, tapi setidaknya Budi mulai melihat sisi lain dari cerita. Keesokan harinya,
Saat Lisa kembali ke pasar dengan keranjang klepon yang lebih banyak, Bu Marni tidak hanya membantu mempromosikan, tapi juga memperkenalkan Lisa kepada beberapa ibu-ibu dari kelompok arisan. Ini Lisa, menantu Bu Siti. Kuenya enak. Loh, coba beli. Katanya dengan semangat. Dukungan itu membuat Lisa merasa diterima di komunitas desa, sesuatu yang selama ini dia rindukan. Penjualan hari itu lebih baik lagi, dan Lisa pulang dengan keuntungan hampir Rp200.000. Dia mulai merasa bahwa usahanya bukan hanya soal uang, tapi juga tentang membangun kepercayaan diri dan tempatnya di Sumberrejo. Malam itu, saat Lisa menghitung keuntungan di kamar, Budi masuk dan duduk di sampingnya. Lisa, aku salah udah nuduh kamu boros. Aku lihat catatanmu, dan aku tahu kamu udah berusaha keras. Katanya, nadanya penuh penyesalan. Lisa tersenyum kecil, merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Nggak apa-apa, Bud. Aku cuma pengen kita sama-sama ngatur supaya lebih baik. Katanya. Budi mengangguk, dan untuk pertama kalinya, dia memegang tangan Lisa dengan lembut. Aku bakal bantu. Lisa, kita atur bareng. Katanya. Lisa menatap langit malam melalui jendela, merasa ada harapan baru. Dukungan tak terduga dari Bu Marni dan perubahan sikap Budi membuatnya merasa tidak lagi sendirian. Dia tahu Bu Siti dan Rina mungkin masih akan menjadi tantangan, tapi dengan usaha kecilnya yang mulai berkembang, Lisa merasa lebih kuat. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melangkah, membangun kehidupan yang lebih seimbang, satu kue pada satu waktu. Pagi di Sumberrejo terasa lebih hangat, meski awan tipis masih menggantung di langit. Lisa berdiri di dapur, tangannya sibuk membungkus klepon dan onde-onde untuk pasar mingguan. Usaha kecilnya kini mulai dikenal, berkat bantuan Bu Marni yang tak henti mempromosikan kuenya kepada pelanggan dan teman-teman arisannya. Dalam 2 minggu terakhir, Lisa telah berhasil menabung cukup untuk melunasi utang di warung Bu Marni dan bahkan menyisihkan sedikit untuk kebutuhan rumah. Konfrontasi dengan Rina dan dukungan tak terduga dari Budi telah mengubah pandangannya tentang kehidupan di desa ini. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah suami, Lisa merasa memiliki kendali atas hidupnya, meski hanya sedikit. Namun, dia tahu dinamika dengan Bu Siti dan Rina masih jauh dari selesai. Hari itu, saat Lisa menyiapkan keranjang untuk pasar, Bu Siti masuk ke dapur dengan langkah pelan. Wajahnya tidak lagi setegang beberapa hari lalu, tapi masih ada ketegangan halus di matanya. Lisa, nanti kalau ke pasar, sekalian beli beras, ya? Yang bagus, 10 kilo. Katanya, nadanya lebih lembut dari biasanya. Lisa menarik napas dalam, tahu bahwa ini adalah ujian. Bu, saya bisa beli beras, tapi mungkin yang biasa dulu. Uang dari jualan kue masih saya tabung buat kebutuhan pokok. Jawabnya dengan sopan tapi tegas. Bu Siti memandangnya sejenak, lalu mengangguk singkat. Ya sudah, yang biasa juga boleh. Katanya sebelum keluar dari dapur. Lisa merasa lega. Ini adalah pertama kalinya Bu Siti tidak memaksakan kehendaknya, dan meski kecil, itu terasa seperti kemenangan. Di pasar, penjualan Lisa semakin lancar. Ibu-ibu dari kelompok arisan Bu Marni kini menjadi pelanggan tetap, dan beberapa anak muda bahkan membeli klepon untuk camilan. Lisa mulai dikenal sebagai Mbak Lisa yang jual kue enak, sebuah julukan yang membuatnya tersenyum setiap kali mendengarnya. Bu Marni, yang kini menjadi seperti ibu kedua baginya, membantu mengatur dagangan Lisa di samping warungnya. Lisa, kalau gini terus, kamu bisa buka toko kecil di depan rumah, kata Bu Marni sambil tertawa. Lisa mengangguk. Meski dalam hati dia berpikir bahwa mimpinya untuk saat ini cukup sederhana, menjaga keuangan keluarga tetap stabil. Namun, di rumah, Rina masih menjadi tantangan. Setelah konfrontasi di dapur, dia menjadi lebih pendiam, tapi sikapnya masih penuh sindiran. Saat Lisa pulang dari pasar dengan keranjang kosong dan kantong berisi uang, Rina sedang duduk di beranda, memainkan ponselnya. Wah, Mbak Lisa pedagang sukses sekarang. Ya? Jadi nggak perlu minta uang Budi lagi dong. Katanya dengan nada sinis. Lisa menahan napas, berusaha tidak terpancing. Aku cuma coba bantu. Rina, kalau kamu mau, aku ajarin bikin kue,
biar kamu juga bisa jualan. Jawabnya dengan nada ramah. Rina mendengus, tapi tidak membalas. Hanya kembali fokus ke ponselnya. Lisa tahu Rina belum sepenuhnya menerima perubahan. Tapi dia tidak peduli. Dia sudah lelah berusaha menyenangkan semua orang. Malam itu, saat makan malam, suasana di meja makan terasa berbeda. Budi, yang kini lebih terlibat dalam urusan rumah tangga, membantu Lisa menyajikan makanan. Menu malam itu sederhana. Sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal. Tapi Budi memuji rasanya dengan tulus. Lisa, masakanmu makin enak. Kayak masakan ibu dulu. Katanya sambil tersenyum. Bu Siti, yang biasanya hanya mengangguk, kali ini ikut berkomentar. Bener, Lisa, kamu cepat belajar masak. Katanya, meski nadanya masih sedikit kaku. Lisa tersenyum, merasa sedikit dihargai untuk pertama kalinya. Setelah makan, Budi mengajak Lisa bicara di beranda. Lisa, aku minta maaf. Aku dulu salah. Nuduh kamu boros tanpa tahu ceritanya. Aku lihat kamu kerja keras, jualan kue, ngatur keuangan. Aku bangga sama kamu, katanya. Suaranya penuh kejujuran. Lisa merasa dadanya menghangat. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu dari Budi, yang selama ini selalu pendiam dan cepat menyalahkan. Makasih, Bud. Aku cuma pengen kita sama-sama ngatur, supaya nggak susah lagi. Jawabnya, tersenyum kecil. Budi mengangguk, lalu memegang tangan Lisa dengan lembut. Mulai sekarang, kita atur bareng. Kalau Ibu sama Rina minta sesuatu, bilang ke aku dulu. Katanya, keesokan harinya, Lisa terkejut saat Rina mendekatinya di dapur. Wajahnya tidak lagi penuh sindiran, melainkan sedikit canggung. Lisa, aku pikir-pikir, mungkin aku bisa coba cari kerja. Ada temen yang bilang di kota butuh pelayan toko. Aku mau coba daftar. Katanya, nadanya pelan. Lisa memandang Rina, hampir tidak percaya. Bagus. Rina, kalau kamu mau, aku dukung. Kalau butuh bantuan, bilang aja. Jawabnya, berusaha menyembunyikan kejutan di hatinya. Rina mengangguk singkat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Lisa tahu ini bukan perubahan besar, tapi langkah kecil Rina terasa seperti angin segar. Bu Siti juga mulai menunjukkan perubahan. Dia tidak lagi meminta barang-barang mahal untuk acara desa, dan saat Lisa menawarkan untuk menggunakan beras biasa untuk selamatan berikutnya, Bu Siti hanya mengangguk tanpa protes. Kamu yang atur, Lisa. Aku percaya sama kamu, katanya suatu sore, membuat Lisa hampir menitikkan air mata. Kata-kata itu sederhana, tapi baginya, itu adalah pengakuan yang selama ini dia rindukan. Malam itu, saat Lisa berbaring di ranjang, dia menatap langit-langit kayu dengan perasaan yang lebih ringan. Keuangan keluarga mulai stabil, usaha kuenya berkembang, dan Budi kini menjadi sekutunya. Bu Siti dan Rina belum sepenuhnya berubah, tapi langkah kecil mereka menuju pengertian membuat Lisa merasa dihargai. Dia tahu perjalanan ini masih panjang, dan dia harus tetap waspada agar dinamika lama tidak kembali. Tapi untuk saat ini, dia merasa telah menemukan keseimbangan yang selama ini dia cari. Dengan hati penuh harapan, Lisa menutup mata, siap menghadapi hari esok dengan lebih percaya diri. Langit pagi di Sumberrejo tampak cerah, dengan sinar matahari yang lembut menyapa sawah hijau yang membentang di kejauhan. Lisa berdiri di depan rumah, mengemas keranjang bambu penuh klepon dan onde-onde untuk pasar mingguan. 2 bulan telah berlalu sejak konfrontasi dengan Rina dan perubahan sikap Budi, dan kehidupan di rumah ini kini terasa berbeda. Usaha kecil Lisa kini bukan lagi sekadar cara untuk bertahan, melainkan sumber kebanggaan dan kemandirian. Dengan bantuan Bu Marni dan pelanggan setia di pasar, Lisa kini bisa menabung cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan bahkan menyisihkan sedikit untuk masa depan. Pagi ini, dia merasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini membebani pundaknya telah terangkat. Di dapur, aroma kelapa parut dan gula merah mengisi udara, menciptakan suasana hangat yang kini menjadi bagian dari rutinitas Lisa. Bu Siti masuk dengan langkah pelan, membawa secangkir teh. Lisa, nanti kalau ke pasar, sekalian beli gula merah ya,
Yang bagus. Aku mau coba bikin kue buat arisan, katanya. Nadanya kini jauh lebih ramah dibandingkan beberapa bulan lalu. Lisa tersenyum, merasa ada kehangatan baru dalam hubungannya dengan mertuanya. Baik, Bu. Kalau Ibu mau, nanti aku ajarin bikin klepon. Bisa buat arisan, pasti laris. Jawabnya, setengah bercanda. Bu Siti tertawa kecil, sesuatu yang jarang dia lakukan sebelumnya. Bisa aja kamu, Lisa. Ya sudah. Nanti ajarin Ibu, katanya sebelum kembali ke ruang tamu. Perubahan Bu Siti adalah salah satu kejutan terbesar bagi Lisa. Setelah Lisa mulai tegas soal keuangan dan menunjukkan buku catatannya, Bu Siti perlahan mengurangi permintaannya untuk barang-barang yang tidak perlu. Dia kini lebih sering bertanya kepada Lisa tentang kebutuhan rumah sebelum memutuskan sesuatu. Sebuah tanda bahwa dia mulai menghormati peran Lisa sebagai pengelola keuangan keluarga. Bahkan, minggu lalu, Bu Siti menawarkan untuk membantu menyiapkan bahan-bahan untuk kue Lisa. Sebuah langkah kecil yang terasa besar di hati Lisa. Rina, di sisi lain, juga menunjukkan perubahan yang mengejutkan. Setelah mengaku ingin mencari kerja, dia benar-benar mendaftar sebagai pelayan toko di kota terdekat. Meski awalnya dia mengeluh tentang jam kerja yang panjang, Rina kini mulai bangga dengan penghasilannya sendiri. Dia bahkan membeli gula dan tepung untuk kebutuhan rumah minggu lalu. Sebuah tindakan yang membuat Lisa hampir tidak percaya. Lisa, aku beli ini buat dapur. Biar nggak kamu yang keluar duit terus, kata Rina dengan nada canggung saat menyerahkan belanjaan. Lisa tersenyum lebar, merasa bahwa hubungan mereka, meski masih jauh dari sempurna, mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Makasih, Rina. Kalau kamu mau, nanti aku ajarin bikin kue, biar bisa jualan bareng, tawarnya, dan Rina hanya mengangguk, tapi senyum kecil di wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak menolak ide itu. Budi, yang kini menjadi sekutu terbesar Lisa, telah berubah menjadi suami yang lebih terlibat. Setelah melihat buku catatan Lisa dan menyaksikan kerja keras istrinya di pasar, dia mulai mengambil peran aktif dalam mengelola keuangan keluarga. Setiap akhir pekan, mereka duduk bersama di beranda, menghitung pengeluaran dan merencanakan anggaran untuk minggu berikutnya. Lisa, aku nggak nyangka kamu bisa ngubah keadaan kayak gini. Aku bangga banget sama kamu, kata Budi suatu malam, matanya penuh kekaguman. Lisa tersenyum, merasa bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Aku juga nggak bisa sendiri, Bud. Makasih udah dukung aku, jawabnya, memegang tangan suaminya dengan lembut. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana namun penuh kehangatan, Lisa duduk di beranda, menatap langit Sumberrejo yang penuh bintang. Dia merenungkan perjalanannya sejak pertama kali tiba di desa ini. Dulu, dia merasa seperti orang asing, tertekan oleh tuduhan Budi dan permintaan tak henti dari Bu Siti serta Rina. Dia hampir menyerah, tapi keberaniannya untuk berbicara dan mengambil tindakan telah mengubah segalanya. Usaha kuenya tidak hanya memberikan penghasilan tambahan, tapi juga membangun kepercayaan dirinya. Dukungan dari Bu Marni, pengakuan dari Bu Siti, langkah kecil Rina, dan cinta Budi membuatnya merasa bahwa dia akhirnya menemukan tempatnya di keluarga ini. Lisa tahu bahwa perubahan ini bukan akhir dari tantangan. Ada kalanya Bu Siti mungkin kembali meminta sesuatu yang tidak perlu, atau Rina tergoda untuk hidup konsumtif lagi. Tapi Lisa kini lebih siap. Dia telah belajar bahwa menjadi bagian dari keluarga bukan berarti mengorbankan diri sendiri, melainkan menemukan keseimbangan antara memberi dan menjaga batasan. Buku catatan kecilnya, yang kini selalu ada di saku dasternya, adalah pengingat akan kekuatannya. Dia juga berencana untuk memperluas usaha kuenya, mungkin dengan membuka warung kecil di depan rumah, seperti yang pernah disarankan Bu Marni. Saat Budi bergabung dengannya di beranda, membawa 2 cangkir teh hangat, Lisa tersenyum lebar. Bud, aku pikir kita udah mulai nemuin cara buat hidup bareng di sini, katanya, menyeruput tehnya. Budi mengangguk, matanya penuh kelembutan. Kamu yang bikin semuanya berubah, Lisa. Aku cuma ikut aja, katanya sambil tertawa kecil. Lisa menggelengkan kepala, merasa bahwa perubahan ini adalah hasil kerja sama mereka. Malam itu, saat berbaring di ranjang,
Lisa menatap langit-langit kayu yang kini terasa seperti bagian dari rumahnya. Dia merasa damai, tidak lagi seperti tamu di rumah suami, tapi seperti anggota keluarga yang memiliki tempat dan suara. Dia telah belajar bahwa keberanian untuk membela diri dan komunikasi yang jujur adalah kunci untuk menciptakan harmoni. Dengan hati penuh syukur, Lisa menutup mata, siap menyambut hari esok dengan semangat baru, tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah kembali ke rasa takut dan ketidakpastian yang dulu menghantuinya.